wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Sebelumnya saya ingin bertanya pada bapak semuanya, sehat semuanya Pak? Alhamdulillah. Ada yang merasa sakit batuk Pak? Sakit tenggorokan? Pilek, demam nggak ada ya? Alhamdulillah ya. Insya Allah kita semuanya terbebas dari COVID-19 ya, seperti itu. Mohon izin Bapak ya, perkenalkan nama saya Budi Catur ya, saya perwakilan dari SI Challenge 2020 Pamabaya ya. Di sini saya akan sharing tentang COVID-19. Ada yang sudah tahu Pak COVID-19 itu apa Pak? Belum ya? Sebentar saya ini ya, saya tunjukkan. Baik Bapak-Bapak sekalian, COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan ya pada bulan Desember tahun 2019 ya, sehingga disebut dengan COVID-19. Penampakannya seperti ini Bapak ya. Ini kalau dilihat dari mikroskop, seperti ini penampakan dari virus COVID-19 ya. Di sini terdapat mahkota yang mirip seperti mahkota. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah crown ya, sehingga disebut dengan corona seperti ini. Nah, di sini adalah ada seperti globe ya atau bentuk bumi yang dikelilingi oleh COVID-19. Artinya apa Bapak sekalian? Hampir seluruh negara di dunia ini sudah terpapar virus corona atau COVID-19 ini ya. Seperti itu. Tidak terkecuali di negara kita ya, Indonesia. Di Indonesia sendiri ya sudah terpapar, dan sampai saat ini Bapak di negara Indonesia sudah yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah 90.000 lebih ya, seperti itu. Sehingga apa? Harus kita antisipasi jangan sampai terjadi penambahan terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Nah, perlu saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian, gejala atau penularan dari COVID-19 ini yang pertama adalah melalui kontak fisik ya, sehingga Bapak-Bapak harus menjaga social distancing. Yang kedua adalah melalui benda-benda yang menempel di sekitar kita ya. Hati-hati Bapak-Bapak ya, ketika Bapak-Bapak habis memegang sesuatu jangan langsung menyentuh mata, hidung maupun mulut. Tetapi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mencuci tangan terlebih dahulu ya, seperti itu. Yang kedua, gejala-gejala jika seseorang sudah terpapar atau terinfeksi virus 19 ya. Ada gejala umum. Gejala umumnya apa Bapak? Yang pertama, seseorang itu akan mengalami demam ya di atas 37 derajat Celcius ya sampai ke 38. Kemudian gejala lainnya adalah mengalami batuk kering ya. Gejala ketiga adalah mengalami kelelahan. Itu adalah gejala umumnya. Gejala yang tidak umum ya, ini yang terjadi ketika seorang terpapar COVID-19 adalah diare, sakit kepala ya, kemudian ada konjungtivitas atau mata itu memerah, juga ada perubahan pada ini Pak, warna kulit kita di jari-jari, ada perubahan di situ. Nah, hati-hati. Kemudian gejala seriusnya, bila seorang sudah terpapar virus COVID-19 ini, gejala seriusnya adalah sesak napas ya, kemudian bisa pneumonia dan bisa gagal ginjal ya, seperti itu Bapak. Bila Bapak merasakan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi di depan, maka langkahnya harus segera menghubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ada. Bagaimana di tempat kerja ini? Kalau Bapak merasakan gejala tadi yang saya sebutkan, segera hubungi gugus tugas COVID-19 di Pamabaya, seperti itu. Kemudian protokol kesehatan cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, ini sesuai dengan rekomendasi dari WHO ya Bapak ya. Yang pertama, Bapak harus rajin mencuci tangan sesering mungkin ya, terlebih ketika Bapak harus melakukan aktivitas. Yang kedua, Bapak harus selalu memakai masker ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Bapak sudah menerapkan protokol dengan pakai masker semuanya. Yang ketiga,
harus menjaga social distancing. Ya, artinya apa Bapak? Bapak harus menghindari keramaian-keramaian, apalagi di luar sana, ya, seperti itu. Kemudian protokol kesehatan yang sudah diterapkan di tempat kerja kita, ya, ini yang harus Bapak pahami. Yang pertama, sebelum Bapak bekerja, pastikan kondisi badan itu harus fit, ya. Dengan cara seperti apa kontrolnya? Dengan cara mengisi PHD, sudah diisi Pak ya, setiap hari ya, di satu pama. Kemudian mengisi fit to work. Yang kedua, ya, apabila masuk di ruangan kerja, Bapak membuka pintu dengan menggunakan siku, diusahakan menggunakan siku Pak, ya. Kalaupun itu harus menggunakan tangan, habis buka pintu langsung mencuci tangan, ya. Kenapa? Karena rawan sekali penularan di gagang pintu. Kenapa? Karena gagang pintu itu sering ini Pak, banyak tangan yang menyentuh di situ, ya. Kemudian di dalam ruangan atau tempat kerja, Bapak harus menjaga jarak minimal 1 meter, ya, seperti itu. Berikutnya adalah ketika Bapak pulang dari tempat kerja, jangan sampai Bapak langsung menggendong anak bagi yang sudah punya anak, ataupun langsung mencium istrinya. Mohon maaf, ditahan dulu Pak ya. Tetapi yang harus dilakukan, Bapak harus melepas pakaian, kemudian pakaian kerja itu dimasukkan di tempat cucian, kemudian Bapak mandi, lalu boleh berkumpul dengan keluarga, ya. Seperti itu Bapak. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari paparan virus corona ini, ya, seperti itu. Nah, saya pengen satu orang, Pak Arya, bisa tampil ke depan Pak Arya, ya. Pak Arya minta tolong diperagakan bagaimana cara memakai masker yang benar, Bapak. Baik. Terima kasih Pak Udel. Oke teman-teman ya, salah satu protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah yang harus kita laksanakan adalah salah satunya adalah menggunakan masker. Tapi sebelum itu, sebelum kita melepas atau menggunakan masker, itu dianjurkan untuk kita membersihkan tangan kita dahulu ya. Bisa menggunakan hand sanitizer ataupun dengan sabun cuci tangan ya, agar tangan kita steril. Jadi kalau tangan kita nggak steril, kita lepas masker itu percuma aja ya. Kita menggunakan masker, sementara tangan kita malah menularkan ke muka kita. Baik, begini, penggunaan masker yang benar adalah, jadi masker itu menutupi dari batang hidung kita sampai ke dagu. Jadi kalau ada yang menggunakan masker seperti ini contohnya, kan ada tuh menggunakan masker sini, alasannya kalau hidungnya ketutupan nggak bisa napas, nggak bisa ini ya, nggak bisa pusing kayak gitu ya. Jadi yang benar itu adalah seperti ini. Jadi dari tulang hidung sampai dagu kita tertutup dengan rapat seperti itu. Gitu Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Arya. Kita beri aplaus untuk Pak Arya ya. Baik Pak, Bapak ya, demikian tadi peragaan bagaimana cara kita memakai masker yang benar ya. Harapannya Bapak ketika memakai masker yang benar itu sesuai dengan yang dianjurkan. Jangan sampai ya, terlebih ketika Bapak berada di bis ya, ini yang rawan sekali. Kadang-kadang di bis itu hanya menutupi dagu atau menutupi mata ya, biar ini ya nggak silo kan, seperti itu. Harapannya tetap dipakai protokol kesehatan ini, diterapkan di tempat kerja kita, di rumah kita, sehingga kita bisa terbebas dari virus corona ini ya. Seperti itu Bapak-Bapak ya. Tuh. Baik ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan tadi bisa bermanfaat kita semuanya. Sekali lagi, mari kita jaga kesehatan, keselamatan di tempat kerja, sehingga semua proses pekerjaan berjalan dengan lancar, aman, dan selamat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi.